Pemimpin redaksi dan seluruh staf serta karyawan kabarcianjur.com mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kelompok Kerja Pengawas Pendidikan Agama Islam atau Pokjawas PAI Kabupaten Cianjur memiliki peran atas keberlangsungan suksesnya proses pembelajaran pendidikan agama Islam khususnya di Kabupaten Cianjur. Lalu seperti apa eksistensi serta peran mereka? Kita ikuti liputan eksklusif yang satu ini. Hari pertama masuk kerja pasca libur Idul Fitri 1445 Hijriah di lingkungan kantor Pokjawas PAI Kabupaten Cianjur. Masih terasa betul suasana lebaran yang ditandai dengan aktivitas silaturahmi atau halal bihalal, di mana saling memaafkan satu sama lain hingga hadirnya variasi makanan yang menjadi khas lebaran. Terlihat menghiasi meja ruang tamu Sekretariat Pokjawas PAI Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur. Hingga kesibukan ibu-ibu pengawas ini menyiapkan hidangan nasi liwet untuk santap siang mereka. Sementara itu, apa sih peran serta eksistensi kelompok kerja pengawas pendidikan agama Islam atau Pokjawas PAI Kabupaten Cianjur? Berikut kita simak wawancara eksklusif bersama Ketua Pokjawas PAI Kabupaten Cianjur. Bangsa ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijrah. Taqabbalallahu minna wa minkum syamakum, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah, Pokjawas PAI mengikuti alur dan keputusan pemerintah dimulai tanggal 16 dan 17 membolehkan kepada ASN untuk WFO dan WFH. Ya, di antara kami pengawas PAI yang berjumlah 19 orang yang terdiri dari pengawas PAI SD, SMP, SMA, SMK. Pada hari ini dibagi dua kerjanya. Ada yang WFO, ada juga yang WFH. Makanya tidak serempak kayak pada ini di kantor gitu. Yang WFO hanya beberapa orang saja gitu. Ya 50%-an gitu. Ya alhamdulillah ya. Pokjawas PAI atau keberadaan pengawas PAI yang awalnya hanya pengawas PAI yang meliputi kepengawasan di madrasah dan sekolah umum. Nah, di 2013 ya, sesuai dengan regulasi bahwa pengawas PAI berdasarkan PMA nomor 2 tahun 2012 yang mengangkat pengawas PAI yang berlatar belakang Kemenag dan yang belakang dinas untuk menjadi pengawas di sekolah umum. Nah, setelah adanya PMA nomor 2 tahun 2012 menjadi satu kesatuan, satu nama, yaitu pengawas PAI. Dan alhamdulillah dari 2013 hanya beberapa orang, yang tahun ini berjumlah 19 orang yang tadi ya. Nah, di momen sekarang ini, di momen Idul Fitri, alhamdulillah kami bisa berkumpul dan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi, yaitu pertama dengan silaturahmi, dan kemudian tadi pagi apel kesadaran setiap tanggal 17 memakai pakaian korupri dan sekaligus upacara atau apel kesadaran. Nah, sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa keberadaan pengawas PAI ya yang mempunyai dua instansi pembina, yaitu Disdikpora dan Kementerian Agama, kami
Pokjawas PAI selalu berkoordinasi dengan kedua instansi tersebut dan meliputi juga semua kebijakan serta kegiatan-kegiatan tentang KPAI-an. Dan seperti adanya ATS, ajang siswa, tahun ini disatukan ya bersama-sama dengan ATS yang lainnya. Nah, di momen Idul Fitri ini kami mengadakan kegiatan sederhana ya di ruang Pokjawas ini, dan kebetulan ada masak-masak, ada yang bekal makanan gitu kan. Nah, tanpa dikomando, tanpa direncanakan gitu. Nah, alhamdulillah kami pun di tahun 2022-2023 ya bisa membangun merenovasi kantor Pokjawas PAI. Ini tidak ada sumbangan resmi baik dari pemerintah maupun instansi, semua murni swadaya para pengawas, dibantu dengan MGME, KKG. Ya, KKG itu KKG PAISD, kalau MGMP, SMP, SMA, dan SMK. Dan kami semua tingkatan pengawas PAI alhamdulillah kompak. Dan tiap bulan selalu mengadakan pertemuan dan kumpul bersama gitu ya. Nah, kemudian kaitan dengan tupoksi kami ya. Nah, sudah jelas ada di PMA nomor 2 tahun 2012. Di samping itu juga mengikuti perkembangan yang diterbitkan melalui regulasi oleh pemerintah, terutama oleh Kemdikbud dan Kemenag. Dan kami pun selalu bersama-sama berupaya untuk meningkatkan kompetensi melalui diklat, melalui webinar, melalui kegiatan di absen dan sebagainya. Jadi kami siap menyesuaikan dengan perkembangan pendidikan yang sekarang. Apalagi sejak 2021 pemerintah menerbitkan sekolah penggerak. Di antara kami pun ada yang menjadi fasilitator dan ada juga yang menjadi instruktur nasional di sekolah penggerak, gitu ya. Dan juga di antara pengawas kami juga ada terlibat di kepengurusan Pokjawas PAI Provinsi Jawa Barat. Kalau melihat jumlah sekolah baik SD, SMP maupun SMK, pengawas PAI itu masih jauh banyak kekurangan gitu kan, banyak kekurangan. Contoh SMA cuma seorang, SMK seorang, SMP 3 orang, SD dari jumlah 32 kecamatan se-Kabupaten Cianjur hanya 14 gitu kan. Nah itu. Dan kami pun dalam kaitan melaksanakan tupoksi menyesuaikan dengan kurikulum penggerak gitu kan, sesuai dengan tupoksinya. Sekarang pengawas sebagai pendamping. Nah, kemudian istilahnya mendampingi, membersamai dan selalu mengunjungi ke binaan-binaan. Karena kewajiban pengawas kan 80% di lapangan dan 20% di kantor gitu kan. Nah, dan kami juga siap setelah Idul Fitri itu sekarang melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan begitu pula ya, di tahun sekarang ini kami juga menargetkan bahwa semua pengawas untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya sebagai pengawas PAI ya, meningkatkan kemampuan di bidang IT, kemampuan di bidang regulasi, dan kemampuan yang terutama di dalam pendampingan ke sekolah. Walaupun sebetulnya kami masih keterbatasan ya sampai saat ini baru sampai ke tingkat pengawasan akademik. Yang mudah-mudahan ke depan kami juga beri keluasan pemerintah dapat melaksanakan tupoksi sebagai pengawas akademik dan pengawas manajerial. Nah, kaitan dengan hal tersebut ya, sekali lagi
kami Pokjawas PAI Kabupaten Cianjur siap meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Cianjur sesuai dengan arahan Pak Bupati, terutama dalam kaitan meningkatkan IPM di Kabupaten Cianjur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita simak yuk siapa saja ya sebagian pengawas di lingkungan Pokjawas PAI Kabupaten Cianjur. Hai, saya Siti Naila Butsiani, MAG. Saya pengawas PAI SMK se-Kabupaten Cianjur. Ada 32 kecamatan yang saya bina, semua guru PAI. Alhamdulillah, walaupun besar, banyak, tapi alhamdulillah dengan kerjasama dengan MGMP, PAI SMK, kita melaksanakan pembinaan, pendampingan, pembimbingan. Alhamdulillah, semua program bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Denden Somad MPD, pengawas PAI SD di Kecamatan Mande dan Kecamatan Takokak. Di Mande ada 43 SD dan di Takokak ada 33 SD. Semoga semuanya sukses dan berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Sumarni, SPDI MPD, pengawas Bina PAI di Kecamatan Sukaluyu dan Kecamatan Cibeber. Alhamdulillah, para guru PAI kami semuanya aktif, ya, baik itu di Siaga dan di EMIS. Kemudian saya sebagai pengawas PAI juga ikut berperan dalam kemajuan para guru PAI di kelompok kerja guru PAI yang ada di 2 kecamatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurbaiti MPDI, pengawas PAI jenjang SMP di Kabupaten Cianjur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengawas KPAI bekerja di Kecamatan Kekrong dan Cilaku. Senantiasa kami berupaya melaksanakan tupoksi sesuai dengan fungsinya masing-masing, memberikan bimbingan, arahan, kemudian pendampingan dalam program yang telah kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ujang Paranugraha, kebetulan pengawas di 2 kecamatan, Warung Kondang dan Sindang Barang. Warung Kondang ada 30 sekolah atau 30 PAI, sedangkan Warung Sindang Barang ada 36, jadi 64 guru binaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyanuddin SAG, pengawas SD yang bertugas di Kecamatan Pacet dan Kecamatan Cipanas. Alhamdulillah, Pacet berjumlah sekolahnya ada 29, Cipanas ada 39 SD. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti Budayasti, pengawas PAI SMP untuk Kecamatan Cianjur dan beberapa kecamatan di selatan. Dalam tupoksi saya bekerja sama dengan MGMP untuk meningkatkan kompetensi GPAI, SMP juga untuk meningkatkan proses pembelajaran di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susan Ulansari. Saya pengawas sekolah dasar di Kecamatan Ciranjang dan Campaka Mulia. Domisili di Kecamatan Bujong Picung. Jadi lumayan cukup jauh, banyak program yang saya kerjakan di bidang PAI ini. Di antaranya saya mendampingi kegiatan KKG PAI di tiap kecamatan dan mendampingi kegiatan pendidikan agama Islam di tiap sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eli Latifah. Saya merupakan PNS Kementerian Agama Kabupaten Cianjur yang mendapat tugas sebagai pengawas sekolah mata pelajaran PAI pada jenjang SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur sejak 1 September tahun 2014 sampai dengan sekarang. Saya
bertugas di 12 kecamatan, dari mulai kecamatan SMP di Kecamatan Mande, Bojong Picung, Cibeber, Cilaku, Sukanagara, Takokak, Cibinong, Cikadu, Sindang Barang, Cidaun, Cipanas, dan Kecamatan Cugenang. Yang saya bina, yang terdata di Siaga itu adalah 121 orang GPAI dan kepala sekolah yang berlatar belakang PAI. Perkenalkan, nama saya Dadang Darmawan, saya pengawas PAI tingkat SMA se-Kabupaten Cianjur. Jumlah binaan guru ada yang sudah masuk ke akun Siaga saya 80, kemudian jumlah sekolah yang saya bina ada sekitar 89. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Pokjawas PAI Kabupaten Cianjur mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Pokjawas PAI. Yes. Agama bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Tepat tiba jam istirahat siang, para pengawas yang terlihat guyup dan penuh kekeluargaan saatnya menikmati santapan makan siang dengan menu khas nasi liwet plus lalap dan ikan asinnya. Iman Sulaiman untuk Kabar Cianjur TV. Sejahtera lahir dan batin.